Pak, mendingan saya dalam penjara daripada saya disuruh ngaku, mengakui hal yang tidak saya lakukan. Ketika saksi tersebut menerangkan bahwa mereka tidak ada yang melihat langsung peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Tidak ada rekaman CCTV yang merekam peristiwa tersebut. Padahal pasal 30 Undang-Undang 20 2025 justru mewajibkan perekaman pemeriksaan dengan kamera pengawas. Oke, saya yakin Pak, Allah tidak tidur. Itu yang disampaikan kepada kami tim hukum. Untuk semuanya yang dukung Repin, minta doanya ya supaya Repin bisa keluar dari sini. Repin ini difitnah, Repin gak pernah melakukan yang dituduhkan terhadap Repin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kembali lagi bersama saya Beta Misutra, reporter Tribun Bengkulu.com dalam program Saksi Kata. Jadi Tribuners, di Bengkulu saat ini sedang ada kasus dugaan penganiayaan yang menjerat terdakwa atas nama Repin, di mana merupakan seorang asisten rumah tangga asal Kabupaten Musyarawat Utara atau Muratara, Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, yang itu dilaporkan oleh majikannya sendiri atas dugaan tindakan penganiayaan terhadap anaknya. Dan kebetulan untuk pelapor ini sendiri merupakan salah satu istri dari anggota DPRD yang ada di Kota Bengkulu. Dan terkait dengan kasus ini, kita saat ini sedang bersama dengan Bang Abu Yamin alias Omeng selaku kuasa hukum dari Repin ini sendiri yang saat ini mendampingi Repin terkait dengan kasus yang sedang dihadapinya nih Tribuners. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, Adinda. Oke, siap. Bang, ini kita hari ini akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan kasus Repin nih Bang. Iya. Itu langsung saja ke pertanyaan pertama mungkin Bang. Ini terkait dengan kondisi fisik dari klien kita sendiri saat ini ataupun kondisi psikologisnya seperti apa Bang sekarang Bang? Ya, bisa saya jelaskan. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Tribuners Bengkulu ya, yang mana telah mengundang kami di studio untuk bisa saya sampaikan yang mana sebenarnya kondisi klien kami secara psikologis cukup tertekan dan sangat cukup luar biasa, merasa atas tudingan disangka dia. Namun dari keterangan dari pihak lapas dan tim saya, perkembangan terakhir Repin berangsur ya, karena Repin ini saat ini sudah ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu di Lapas Perempuan Bengkulu. Alhamdulillah, karena banyak orang yang mengetahui pemberitaan Repin dan mengetahui permasalahan kriminalisasi Repin ini, Repin di dalam lapas itu dijaga banyak orang, ya, diperhatikan dengan orang-orang baik. Walaupun mereka merasa tidak baik di dalam lapas, ya, narapidana perempuan itu, tapi saya terima kasih dan bersyukur kepada Allah bahwa klien saya diperhatikan, karena mereka banyak simpatik dan berempati, perhatian kepada Repin. Itu kalau secara kondisinya di awal-awal ketika Repin itu dipersangkakan, ya kan, ya Repin begitu shock. Dia sempat juga waktu itu boleh saya ceritakan ya, bahwasannya waktu itu dia menceritakan itu menangis tanda henti, karena ketika dia disangkakan oleh Polresta PPA Bengkulu, Repin itu kan sempat tinggal, mohon maaf ngomong, menumpang daripada dia di hotel. Saya ajaklah Repin itu sama ini orang tuanya, bapaknya, selama proses pra-peradilan waktu itu. Jadi cukup banyak untuk dicatat oleh publik ya, bahwa Repin ini di awal proses penyidikan di PPA, ya kan, Repin itu tidak ditahan ya, karena kita bersikeras, ya kan, karena kita mendapatkan kronologis yang utuh dari Repin, ya kan. Jadi Repin kalau ditanyakan secara psikologis betul-betul tertekan itu. Oke, siap. Abang, sampai dengan saat ini kita bicara sekarang, ini sudah sejauh mana proses hukum yang sedang dijalanin? Oke, proses hukum Repin ini itu dilaporkan oleh majikannya, kalau nggak salah saya itu di bulan Agustus ya, tanggal 20 Agustus 2025 oleh majikannya itu.
Jadi kalau keterangan Repin dan pihak Repin ini kan dipekerjakan, disalurkan oleh pihak Yayasan Peduli Kerja Mandiri. Itu kan yang nama pimpinannya Ibu Siska, ya kan. Jadi waktu itu saya lagi kuliah di Unip kan, kebetulan saya lagi ngambil S3 di situ. Saya dapat telepon ceritanya bahwasannya ya pihak yayasan ini menghubungi, dapat nomor saya itu dari Google. Dia cari pengacara-pengacara Bengkulu. Nah, nggak taunya karena dari Google itu dia menghubungi nomor telepon saya, sehingga mereka minta bertemu. Tapi setelah mereka berurusan, nah cerita berurusan itu berurusan di Polresta Bengkulu di PPA. Saya bilang saya lagi kuliah, jadi kalau kuliah saya sampai sore, kalau mau ya agak sore-sorean sekitar jam 4 pukul sekarang kan kayak gitu. Jadi pukul 15.20 dia datang ke Universitas Bengkulu. Repin itu didampingi oleh bapak kandungnya sama pihak yayasan Ibu Siska itu. Jadi mereka menceritakan bahwa mereka itu dilapor, kemudian ada mediasi. Jadi mereka itu datang dari Lubuk Linggau dalam kapasitas urusan mediasi. Jadi keterangannya itu Repin ini ya awalnya kabur dari rumah majikannya karena sudah nggak tahan, karena Repin sering dimarah-marahin, ya kan, dikata-katain kata kotor, kata-kata binatang. Jadi sehingga muncaknya pada tanggal 20 malam itu, 19 tanggal 20 malam, pukul 12 lebih lewat malam, ya itu kan akhirnya Repin itu kabur, tapi berkoordinasi ke pihak yayasan. Dia minta petunjuk dari pihak yayasan, saya nggak tahan lagi Bu, katanya, dengan Pak admin juga. Jadi maka digiring sama admin untuk Repin ini menginap di salah satu hotel di Kota Bengkulu dekat terminal. Besok paginya barulah dia pergi ke yayasan, pulang ke yayasan melapor. Dia bukan ke orang tuanya, ke yayasan tempat yang mana ditempatkan waktu dia disalurkan bekerja di Bengkulu itu. Oke. Bang, sorry Bang, tadi saya potong. Ini kan tadi penjelasan kita lebih kepada kronologi bagaimana Repin bisa ketemu kita dan kita dampingi sampai saat ini ya Bang ya. Iya. Nah tadi yang saya tanyakan terkait ini Bang, terkait dengan sekarang ini itu posisi kita mendampingi Repin itu sudah sejauh mana Bang? Nah jadi gini, tadi saya sedikit menyambungkan kembali kronologis yang harus saya ceritakan. Jadi kita sempat waktu di Polres itu mengajukan pra peradilan. Nah, ini kan bicara tentang langkah hukum ya kan. Nah, jadi melihat fakta seperti itu, saya mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri Bengkulu mempraperadilkan penetapan tersangkanya Repin. Nah, saya disingkat cerita, ya kan, hakim berpendapat lain dengan permohonan kami, yang mana hakim tunggal itu mengatakan bahwa penyidik itu sudah cukup bukti untuk menetapkan Repin itu menjadi tersangka. Tapi dari pandangan kami, maka kami praperadilkan. Kenapa? Ya kan? Dengan keterangan saksi seorang anak daripada majikannya umur 2 tahun setengah dengan hasil visum et repertum. Itulah dasar penyidik. Nah, alhamdulillah juga kami bersyukur juga dengan mengajukan pra peradilan itu terbukti di fakta persidangan. Pra peradilan itu penyidik ya selaku termohon daripada gugatan pra peradilan kami itu mengajukan 3 orang saksi. Ya. 3 orang saksi ini yang menerangkan apa? Menerangkan bahwa mereka tidak tahu kapan dan waktunya, lokus deliktinya tidak tahu, jam berapa. Kalau tudingan itu benar, si Repin itu mencubit anaknya, ya kan, atau memukul ataupun kalau kata-kata kalimatnya itu di redaksi BAP ini mencubit, kan begitu. Nah, kapan dan waktunya? 3 orang saksi itu ibu korban, ibu yang merasa korban. Nah, kalau kita mengatakan korban, kita nggak tahu korbannya dari yang apa, ya kan itu. Kemudian ada tantenya, itu ayu kandung ibunya. Saya tanyain juga di persidangan pra peradilan itu, dia juga mengatakan dia tidak melihat kapan dan waktunya kapan. Termasuk saksi yang ketiga, pembantu yang dihadirkan menjadi saksi itu bahwa menerangkan di pokok perkara persidangan pra peradilan itu apa? Bahwasannya dia hanya masuk pada pukul 5 sore. Nah, jam pukul 12 malamnya Repin itu sudah kabur. Artinya apa? Ya kan? Dia hanya mengenal Repin cuma dalam beberapa jam di hari itu.
bukan berarti bagaimana mengetahui sebenarnya sosok seorang Repin. Nah, dari 3 orang saksi ini tidak ada melihat. Nah, di situ kami punya keyakinan untuk meyakinkan kepada hakim tunggal tersebut bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPA Polresta Bengkulu itu tidak layak untuk bisa menetapkan Repin itu menjadi tersangka. Tapi itu hak hakim tunggal ya. Akhirnya permohonan kami itu ditolak oleh oleh hakim tunggal tersebut. Akhirnya setelah itu selesai sidang pra peradilan itu ya, karena sehari, 2 hari, 3 hari, saya pikir Repin karena sudah ditolak, apakah ditahan atau kelang sebulan 2 bulan kemudian nggak ada kabar berita. Tahu-tahu di tanggal 10 ya kalau nggak salah, 10 Februari apa 11 Februari, Repin ada surat panggilan untuk untuk kooperatif ya. Kita kooperatif pada prinsipnya. Menghadir panggilan tersebut, saya telepon ya kan penyidik Polresta PPA Bengkulu itu namanya Bu Mita. Benar panggilan Ibu, benar. Kami minta Bapak bisa menghadirkan Repin. Makanya saya hubungi Repin. Ya kan? Saya hubungi Repin, dengan yayasan juga saya minta kalau bisa ada hubungin, tapi ternyata Repin menghubungi saya juga, ya kan? Bahwa dia menyampaikan, Pak, pada tanggal 10 atau tanggal 11 itu kita ada surat panggilan dari Polresta penyidik di situ. Makanya saya hadir, saya telepon juga penyidik. Bagaimana nih? Apa kami ke Polresta atau langsung ke Kejari? Ya udah Pak, kita temuan di Kejari. Jadi di Kejari saya bersama tim ada Fahmi Lubis, ada Lesi Gusnita, ya kan, ada asisten advokat saya Ziwira, ya kan. Jadi kita datang nih ke Kejari. Nah, ketika itu kami duluan yang hadir, ya kan, menunggu itu akhirnya pihak penyidik PPA itu telepon, Pak bisa keluar dari Kejari, kita harus ke klinik mau periksa Repin. Waduh, ini udah lain ini, firasat saya sudah tidak enak kan, tapi tetap kita ikuti. Ibu di mana? Biar kami. Ibu di klinik mana? Akhirnya saya susul ke salah satu klinik yang tidak jauh dari Kejari tersebut. Sehingga selesai di klinik itu kita kembali lagi, ya kan. Saya pada prinsipnya sudah menyiapkan juga, ya kan, surat. Ini kalau pelimpahan tahap 2 ini biasanya bagaimana? Jangan sampai kalau ditahan atau gimana kita ngajukan surat. Saya mengajukanlah pada surat ketika itu kepada jaksa penuntut umum yang menangani pelimpahan tersebut, yang menerima pelimpahan tersebut. Untuk bisa saya sampaikan, saya ingin mengajukan permohonan tidak ditahan. Beda loh, kalau penangguhan dan permohonan tidak ditahan, agar Repin jangan sampai ditahan. Tapi ternyata kami tidak ada kewenangan, Pak. Silakan Bapak ajukan kepada Kejari saja. Saya menghadaplah kepada Ibu Kejari, ke ruangan tunggu juga saya hadapi. Saya lapor kepada resepsionis. Ternyata surat itu saya sampaikan dan minta tanda terima. Ternyata bisa nggak Ibu Kejari bisa kita temuin, biar kita bisa dapat keputusan. Ternyata Ibu Kejari bisa ditemui dengan alasan ada tamu, begitu. Dengan besar hati, mohon maaf ngomong sebenarnya agak pilu ya, karena ketika itu akhirnya Repin diminta sama pihak kejaksaan untuk ditahan. Nah, jadi saya bersama tim pasrah ya, apa boleh buat, karena hak kewenangan pihak kami kooperatif. Akhirnya Repin saya kasih pemahaman, nah dia langsung menangis cukup luar biasa. Itu ada videonya. Nanti saya kasih dengan teman-teman Tribun kejadian waktu itu. Akhirnya kita mengantarkan Repin ke lapas perempuan yang ada di Kandang Limun, Kota Bengkulu. Sampailah di sana, serah terima atau gimana, ya itu. Akhirnya saya kasih pemahaman. Kebetulan untung saja saya punya asisten perempuan kan, asisten advokat saya, Ibu Lesi. Saya bilang, Bu Eci, coba temanin Repin, karena matanya udah lembab betul, sudah bengkak ya kan, dari pagi ya kan, mohon maaf ngomong dari jam 10 itu dia sudah menangis. Sebenarnya dia sudah menangis dari malam kan, karena dia menginap di rumah saya. Saya bilang waktu itu, kamu nginap di rumah Bapak aja, jangan nginap di hotel, ya kan. Nah,
satu kamar sama saya tempatkan satu kamar dengan anak saya yang nomor 2 kan di situ. Jadi istri saya bilang ditemanin sama Kania anak saya. Jadi sehingga itu yang terjadi, akhirnya Repin malam besoknya pelimpahan tersebut langsung sudah menginap di lapas perempuan. Nah, kemudian pada tanggal sudah ditahan itu pada tanggal 19 Februari, ya kan? Tanggal 11, tanggal 19 kami dapat informasi bahwa Repin mau disidangkan. Maka cepat-cepat saya komunikasi dengan tim, gimana nih kita siap-siap karena kita akan mendaftarkan surat kuasa. Karena kuasa Polres, kuasa di kejaksaan dan di pengadilan kan berbeda. Ya. Jadi Repin tanda tangan, ya kan. Jadi akhirnya kami daftarkanlah surat kuasa untuk persiapan persidangan di tanggal 19 itu. Maka pada tanggal 19 itu kami mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Nah, di sini yang menarik, ya kan. Karena saya sedikit prihatin ya pola tindakan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, karena di dalam dakwaan itu ada penambahan normatif hukum yang diterapkan. Karena waktu di Polres itu Repin itu diterapkan dengan aturan perlindungan anak kekerasan, ya kan. Tapi ketika di persidangan di dakwaan jaksa penuntut umum itu diterapkanlah undang-undang KDRT. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini yang menjadi tidak rasional. Nanti saya kasih juga berkas dakwaan jaksanya dan bisa dianalisa sendiri. Kemudian kami ajukan juga setelah tanggal 19 Kamis depannya pada tanggal 26 Februari ya, kami mengajukan perlawanan. Karena dalam KUHP baru sekarang di pasal 96 Undang-Undang KUHP yang baru, KUHP baru ya, bahwa kalau dulu tuh judulnya tuh eksepsi keberatan, nota keberatan ya kan. Tapi kalau sekarang ini surat perlawanan, mengajukan perlawanan, garing keberatan. Makanya pada tanggal 26 itu kami mengajukan keberatan, perlawanan keberatan. Nah, nanti pada tanggal 5 Maret ini nanti, ya, hari Kamis ya, Bu? Hari Kamis ini itu mendengar jawaban jaksa penuntut umum terhadap perlawanan yang kami sampaikan. Nah, untuk agenda selanjutnya biasanya itu adalah putusan selah. Dalam hukum acara itu seperti itu. Siap. Bang, itu kan proses hukum yang sudah berjalan ya, Bang ya. Ini kita lanjut ke terkait dengan latar belakang dari klien kita sendiri, Bang. Nah, ini Abang bisa memberi gambaran nggak kepada publik itu latar belakang dari Repin sendiri secara singkat, itu dia asalnya dari mana dan bagaimana dia bisa bekerja dengan pelapor ini? Jadi begini, kalau menurut data informasi dari pihak yayasan, ya kan, Peduli Kerja Mandiri itu, Repin ini berasal dari datanya tuh dari desa Pangkalan, ya kan, Kabupaten Muratara. Nah, tapi dia ini bapaknya sudah berpindah ke daerah Musirawas. Nah, saya lupa nama kampung apa namanya di situ kan. Nah, Repin ini bekerja disalurkan oleh Yayasan Peduli Kerja Mandiri ini, Ibu Siska. Nah, itu. Jadi dia baru bekerja sebelum tanggal 20 itu terhitung, 20 Agustus itu terhitung 1 bulan 8 hari. Ya kan, baru dia bekerja. Nah, cuman keterangan dia dengan saya, waktu 1 minggu itu mulai bekerja dari 1 bulan 8 hari itu Repin sudah nggak tahan. 1 minggu 2 minggu itu sudah berupaya berkoordinasi dengan yayasan untuk tidak mau kerja di situ lagi. Apa Bang alasan Repin ini? Ya, karena kalau keterangan dengan saya sempat merekam juga keterangan dia bahwa Repin sering jadi salah sasaran. Nah, pengakuan dia bukan dengan Repin saja, dengan pembantu yang lain juga seperti itu. Kadang dia marah dengan pembantu yang lain, Repin yang kena sasaran. Jadi kalau kadang-kala dia berantem suami istri, majikannya ini, Repin yang jadi kena sasaran. Jadi Repin ini sering juga istilahnya tuh jadi sasaran, makanya dia nggak tahan
bekerja di situ. Kalau bicara data ya dari pihak yayasan juga melihat video-video anak majikan itu dengan Repin ya bergaul ya diasuh dengan memang anak itu aktif begitu kan, anaknya laki-laki, anak majikannya itu aktif. Nah kemudian tadi pertanyaan ini Adinda, bagaimana nggak ada riwayat dia? Saya dapat juga cerita dari pihak yayasan, ada juga dari majikan juga kan, ikut prihatin. Nah, Repin ini juga pernah bekerja di rumah jadi pembantu di rumah wakil bupati di mana, salah satu daerah di Jambi atau gimana. Sebelum bekerja dengan yang sekarang. Sebelum dia bekerja dengan majikannya dan berkesan ya. Apalagi dengan mengetahui berita viralnya Repin ini, banyak yang berkomentar dan baik tetangganya Repin itu anak yang baik, bagaimana sering zikir atau gimana kan begitu. Jadi cukup luar biasa. Kalau Repin itu tidak ada jejak pribadi dia yang tidak baik kayak gitu. Nah, itu yang diceritakan oleh beberapa pihak kepada saya juga. Dan saya juga pernah live di beberapa media ataupun gimana, banyak komentar itu tidak ada yang negatif tentang Repin gitu loh. Siap. Gitu loh, Dek. Bang, kepada keluarga sendiri Bang, ada semacam keluhan-keluhan nggak Bang yang disampaikan oleh Repin kepada kita pada saat ingin meminta kita menjadi kuasa hukumnya Bang? Jadi begini, Bapak Repin itu pernah bicara dengan saya. Pak Omeng, kami ini keluarga susah, keluarga yang tinggal di salah satu tran di Musirawas itu, ya kan. Kami ini aja saya berangkat ke Bengkulu menemui Bapak, baik ongkos trapel atau gimana itu dibantu Pak katanya. Saya ini kerjanya nggak tetap, memang ekonomi Bapak memang keluarga yang miskin lah. Orang susah kan. Bapak Repin ini berjualan somai, sementara Repin ini ada 6 saudara dan ada adik-adiknya yang masih kecil. Nah, informasi terakhir saya dapat sampai dengan Repin ini sebenarnya tulang punggung keluarga. Dia membantu keluarga, setiap gajian itu selalu diberikan. Kadangkala dia nggak sempat lagi beli baju, jadi baju-baju yang dipakai Repin itu banyak dikasih sama orang atas ketukan hati nurani orang. Jadi membantu Repin. Termasuk Repin itu di rumah saya waktu pra peradilan itu, istri saya pun kasihan Pak, dikasihnya celana, baju kan nggak gitu kan. Jadi kalau Repinnya itu betul-betul menjadi tulang punggung keluarga betul di keluarga Repin itu. Bapaknya kan jual somai di Palembang gitu. Siap. Bang, kita kembali lagi ke terkait dengan dugaan mengenai anak ya Bang ya. Ya. Ini kan apakah ada sempat mengalami tindakan fisik Bang Repin ini pada saat bekerja di rumah pelapor ini Bang? Kalau tindakan fisik itu dari pengakuan Repin belum ada ya. Apa Repinnya belum mau jujur atau bagaimana ya kan. Cuman kalau kata-kata kasar itu cukup luar biasa. Oke. Nah, terkait dengan pokok yang kita bahas ini kan disebutkan bahwa Repin ini mencubit anak dari majikannya sendiri. Iya. Itu pengakuan dari Repin sendiri seperti apa Bang kepada kita Bang? Kalau kepada kami, jujur, dia berani bersumpah demi Allah. Artinya bukan apa-apa. Kalau saya betul-betul mencubit yang dituduhkan oleh Ibu Ayu itu, ya, dari di Polres kemarin Pak, saya udah ngaku Pak. Saya berani bersumpah demi Allah, saya tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada saya Pak. Nah itu kami mempunyai keyakinan, ya kan? Ya kalau biasanya kan adalah ya sudah dia capek kan sampai ditahan atau bagaimana kan. Sebenarnya Pak, misal ini kan misal, Iya. betul saya mengakui, lain kan. Nah sampai saat ini, ya kan, Pak, mendingan saya dalam penjara daripada saya disuruh ngaku, mengakui hal yang tidak saya lakukan. Itu. Oke. Saya yakin Pak, Allah tidak tidur. Itu yang disampaikan kepada kami tim hukum. Itu. Kalau kita dapat cerita bahwa Repin ini sempat memohon apa itu Bang? Memohon ya agar perkara itu tidak dilanjutkan. Cuman memohon agar dia tidak mau berurusan dengan hukum. Maka dia menyembah ke kaki Ibu Ayu itu. Artinya bukan dia mengakui kesalahan dia itu. Dia mau mengakui kesalahan yang ditudingkan, bukan. Siapa tahu ya, hati nurani pelapor ini ya seorang ibu ya kan,
Ya nggak tahu ibu seperti apa, punya nurani dia. Iya kan? Dan memaafkan. Ya kan? Mohon maaf ngomong, ya ketidakmauan Repin ini tadi. Nah, kalau gimana sih kalau dia tidak melakukan? Saya juga aneh juga sama pelapor ini. Siap. Nah, Bang, ini kan juga sempat beredar kabar bahwa Repin ini mencuri uang dengan nominal sekitar 5 juta rupiah. Itu penjelasan dari Repin sendiri kepada kita seperti apa, Bang? nah, makanya saya bilang lagi, Repin ini tidak pernah melakukan tuduhan yang dilakukan oleh majikannya itu. Kita punya rekaman, ya kan? Bahwa ya majikannya itu menuduh Repin itu mencuri emas, mencuri uang. Kenapa tidak dilaporkan? Kenapa melaporkan yang mencubit Mencubitnya yang itu ya? begitu? Ini kan pertanyaan aneh. Kan di situ. Dan pihak yayasan meminta. Terus apanya? Biar polisi aja katanya. Itu ada rekamannya. Biar polisi aja. Nah, ini dia mau melihatkan power dia. Oke. Kalau dipikir-pikir, ya siapalah Repin? Orang susah. Ya kan? Nggak level dia seorang istri anggota dewan. Iya kan? Nggak level dia. Gitu. Abang, terkait dengan proses pada saat pemeriksaan itu, pada saat di kepolisian, Bang, bisa diceritakan, Bang, bagaimana reaksi ataupun kondisi klien kita pada saat pemeriksaan di kepolisian? Ya nama dia kan orang kampung ya. Dia bingung mau kemana, mau apa, diapain. Dia hanya pasrah. Dia nggak ada mau kata-kata apa. Cuman dia ngomong sama saya sama asisten saya, asisten advokat saya Bu Eci. Saya mau diapain Bapak? Gimana Pak? Tolonglah saya Pak. Tolong jelasin karena sama Bu Ayu, sama Pak Aul itu. Saya nggak ada mencubit. Sumpah Pak, demi Allah, saya nggak ada mencubit yang dituduhkan dengan mereka. Nah, itu kalau sikapnya ya sudah bingung. Karena kenapa dia berpikir, mengapa Pak ya nasib saya seperti ini. Nah, itu aja yang bertanya dengan diri dia. Dia cerita seperti itu. Oke. Begitu juga dengan waktu di kejaksaan ya, Bang ya? Nah, tambah kejaksaan. Nanti saya kasih videonya. Saya sempat merekam. Begitu pilu dia menangis, saya kan nggak mungkin mengekspresikan apa yang dirasakan Repin. Tapi saya ada videonya. Itu. Nah, Bang, selama proses hukum baik di kepolisian maupun kejaksaan ini, itu apakah menurut kita hak-hak Repin ini terpenuhi, Bang, dari mereka, Bang? Jadi saya akan bacakan ya. Saya ada statement yang perlu saya baca, ya kan. Dan perlu saya sampaikan. Jadi ada pendapat hukum yang harus saya sampaikan begini. Menurut pendapat saya, ya, ini bukan masalah penyidik, tapi keseluruhan dari fakta ini ya kan. Jadi menurut pendapat saya, JPU di Kejari Bengkulu hanya fokus pada BAP yang disajikan penyidik tanpa melakukan investigasi dan pendalaman kasus tersebut, kasus Repin ini. Jadi nampak jelas kerja JPU tersebut tidak profesional. JPU harusnya menggali informasi dari fakta hukum yang sebenarnya dan pengakuan Repin sebenarnya sehingga dapat mengetahui siapa yang benar-benar bersalah dalam perkara yang dituduhkan kepada dirinya si Repin. Jadi kasihan Repin menjadi korban kriminalisasi dari oknum aparat penegak hukum yang menjalani pesanan dari oknum orang yang berkepentingan jahat kepada dirinya. Padahal Repin bukanlah pelaku yang disangkakan kepada dirinya. Inilah salah satu sebab ya masalah kriminalisasi dan sering kali terjadi dan tidak pernah selesai di Indonesia. Karena banyaknya oknum aparat kepolisian dan oknum kejaksaan ya yang tidak punya hati nurani kepada masyarakat yang tidak mampu dan berpendidikan rendah. Jadi saya dalam kesempatan wawancara ini berharap kepada yang terhormat Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, saya usul agar dibuat fakta integritas ya.
untuk aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya bagi Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda yang isinya, apabila di wilayah teritorialnya masing-masing ya, atau masih terdapat oknum polisi yang tidak jujur dan punya yang juga punya hati nurani, sering melanggar peraturan untuk kepentingan pribadi, maka mereka ditekankan siap mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Saya yakin asal kita mau, pasti kita mendapatkan aparat penegak hukum yang baik tersebut. Tapi kalau oknum aparat yang sering melakukan perbuatan yang tidak berkriminalisasi dan sering melakukan kriminalisasi, selamanya tetap ada tindakan-tindakan kriminal seperti Repin ini. Itu pendapat saya. Sengaja saya tulis, saya catat, ya kan, agar publik tahu. Inilah harapan rakyat Indonesia. Yang mohon maaf kalau yang sering dikatakan hukum itu tajam hanya di bawah, tumpul ke atas. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang, terakhir nih Bang. Ya. Ini ada pesan nggak kita kepada masyarakat ini agar tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien kita ini, Bang? Betul. Dalam hal ini saya sebagai praktisi hukum menghormati kan. Ya, kalau tidak menghormati lain lagi halnya. Saya cara preman. Karena saya bukan preman, ya. Saya kasih arahan tuh yang positif kepada Repin untuk kooperatif contohnya. Nah, seperti yang disampaikan Beta tadi, kita tetap menghormati praduga tidak bersalah tadi. Nah, dalam kesempatan ini harapan saya sebagai kuasa hukum Repin menyampaikan mohon doa dan dukungan ya agar aparat penegak hukum atau majelis hakim yang menangani perkara ini bisa betul-betul membuka mata hati ya dan membuktikan fakta yang sebenarnya seperti apa dan menilai perkara ini seperti apa. Harapannya apa? Harapannya kami berharap Repin untuk bisa dibebaskan murni dan untuk bisa diperbaiki nama baiknya. Oke, siap. Itu harapan kami. Oke, siap. Baik, terima kasih Bang Omeng. Ya. Baik Tribuners, itulah tadi bincang kita dengan Bang Abu Yamin alias Omeng selaku kuasa hukum dari terdakwa ini sendiri. Dan mungkin demikian dulu untuk program saksi kata kita pada episode kali ini. Kembali sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.